Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan gue di channel Valen Motoran. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan dilancarkan segala urusannya, dipermudah juga rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini, gue sekarang berada di Bromo, guys. Nah, ini menuju Bromo. Kalian bisa lihat belakang, ada pegunungan, dan di depan sana juga pegunungan ya. Nah, sekarang kita udah di pertengahan menuju Bromo, nanti tinggal turun sebentar lagi ya. Tapi sekarang posisinya lagi berada di Ngadas Rejo ya, nggak tahu di mana tuh. Nah, ini posisi sekarang jam 10 lebih ya, menuju jam 11, dan sebentar lagi kita mau lanjut untuk ke sana. Mau tahu gimana seruan dari perjalanan kita menuju Bromo ini? Saksikan terus, jangan di skip, tonton sampai habis, dan kalau suka langsung di like. Oke. Halo teman-temanku dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan gue di channel Valen Motoran. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu diberikan kelancaran di segala aktivitas kalian. Pada kesempatan kali ini gue sekarang mau ngajak kalian buat jalan-jalan atau riding motoran, menikmati salah satu pemandangan terindah yang ada di Indonesia ini, yaitu ke Bromo Tengger Semeru. Hahaha, gak kerasa ya, sekarang gue punya kesempatan lagi buat jalan-jalan ke Bromo ini. Padahal kan, dulu di tahun 2021, gue sempet bawa NMAX gue, yaitu si Scots, buat berlabuh ke lautan pasir ini. Memang riding motoran ke Bromo ini tak akan pernah bosen ya teman-teman. Kadang pas sudah sampai di Bromo tuh bingung ya kan, mau ngapain dan mau kemana. Pas sudah pulang dari Bromo malah kepikiran pengen ini pengen itu di Bromo. Jadinya ya kan pengen balik lagi ke Bromo deh. Ya begitulah. Dan lanjut aja nih, kita akan explore Bromo. Tapi sebelum lanjut, kalian boleh subscribe dulu nih yang belum subscribe. Kalau udah, kita bisa lanjut lagi. Pertama-tama, kita start dari Kecamatan Tumpang yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini, kita coba explore Bromo, masuknya dari Malang ya teman-teman. Kita berangkat dari jam 10 pagi. Sebetulnya, gua nih penasaran sama keadaan di Bromo di waktu siang menuju sore. Karena sebelumnya itu gua main di Bromo dari jam 7 menuju siang, dan keadaannya cukup ramai dan seru. Tapi di tahun ini gue coba di waktu yang lain, yaitu dari siang menuju sore. Ya karena perjalanan kita ini buru-buru dan belum sarapan, akhirnya gue memutuskan buat sarapan di jalan aja jadinya. Dan gue nemu rumah makan yang enak banget di jalan menuju ke Bromo via Tumpang ini. Ya lumayan lah karena perut juga lapar dan disajikan dengan makanan yang mendukung juga. Gue makin jadi semangat nih buat ke Bromo kan. Hehehe. Setelah makan selesai, kita lanjut lagi menuju ke Bromo dengan sisa jarak yaitu 26 km lagi. Ya deket lah 26 km. Kalau diibaratkan nih ya, 26 km itu kayak kita dari Bekasi menuju ke Jakarta. Ya, tapi bedanya ini jalanannya lancar dan lurus terus, ya kan? Kan kita selesai sarapan dan lanjut menuju Bromo, guys. Kita sama-sama yuk lihat dan nikmatin gimana perjalanan ke Bromo ini melalui Gubuk Klakah. Jalanan di Bromo memang candu banget dengan pemandangan sekeren dan seindah ini teman-teman. Bayangin, kalian menempuh perjalanan ke Bromo sekitar 800 km dari Jakarta. Terus dibayar dengan pemandangan seindah ini. Gimana nggak takjub kalian? Gue aja yang udah 2 kali kesini rasanya masih belum puas dan nyesel kemarin ke Malang tapi cuma sekali ke Bromonya. Rasanya mau buat video sebanyak-banyaknya kalau udah puas baru deh pulang.
Saat kita melakukan perjalanan di daerah sini, kita nggak akan lepas dari berjumpa dengan banyaknya pengunjung dan wisatawan yang menggunakan motor pribadinya. Serta banyak sekali mobil off-road atau jeep yang lalu lalang di sini. Dengan jalanan setapak yang hanya muat satu mobil, kita jadi harus hati-hati dan pandangan tidak boleh lepas dari jalan yang akan kita lewati nantinya. Setelah itu kita akan sampai di pos loket, dan di sini tempat yang menjadi loket masuk buat seluruh pendatang yang ingin masuk ke wilayah Bromo ataupun ke wilayah Semeru ya teman-teman. Untuk masuk ke Bromonya nih, kita diharuskan beli tiket secara online di website bookingbromo.bromo Tengger Semeru. Nanti di situ kita bisa milih mau ke area mana ya kan. Kalau nggak salah itu ada 4 pilihan. Tapi sebenarnya bebas sih mau kemana aja kalian. Semisal kalian hanya mau main di lautan pasirnya kan, kalian bisa pilih yang mana aja juga. Dan nanti setelah proses booking online selesai dan juga sudah selesai pembayarannya, kalian bisa langsung tukarkan dengan tiket fisik di loket ini untuk bisa dibawa kemana-mana. Untuk harga per orangnya saat gue masuk dikenakan biaya sebesar 39.000. Biaya ini meliputi biaya masuk ke wilayah Bromo Tengger Semeru yang harganya 30.000, 5.000 untuk biaya asuransi kecelakaan, dan 4.000 untuk biaya kendaraan roda 2. Harga ini khusus harga masuk di hari libur ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut menuju ke titik utama, yaitu ke persimpangan Pos Jemplang untuk melakukan foto-foto di sana. Karena itu merupakan persimpangan terkeren menurut gue. Kita bisa lihat Bukit Teletabis dari atas situ. Ya udah, kita langsung caw ke sana sekarang juga yuk. Dan selama perjalanan ini keadaannya syahdu banget ya. Jalanan semakin menyempit dan mulai harus lebih was-was dan hati-hati jika berpas-pasan dengan mobil atau pengendara dari lawan arah teman-teman. Kanan kiri kita disuguhi dengan pemandangan yang indah plus jurang yang cukup berbahaya. Untuk itu kita tetap harus fokus demi keselamatan perjalanan kita teman-teman. Jalannya setapak doang cuy. Ini kalau ada truk nih harus gantian kita guys. Dingin banget ya keadaannya ya. Memang berkelok-kelok begini sih kalau di Bromo tuh. Ih, pelat deh loh dari. Dan setelah sampai di Pos Jemplang, tak lupa juga kita buat dokumentasikan sebanyak-banyaknya untuk mengenang kisah di Bromo ini. Toh di-share di sosmed kita sebagai bukti atau kisah hidup kita kan ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Ternyata banyak sekali pengunjung yang antusias untuk datang ke Bromo ini ya. Karena ini merupakan momen libur lebaran dan juga weekend teman-teman. Tapi informasi juga buat teman-teman ya. Untuk Bromo ini ramenya itu dari jam 4 subuh sampai jam 9 pagi ya. Jadi kalau kalian mau ke Bromo di atas jam segitu, udah bukan waktunya lagi untuk masuk ke Bromo. Buat para teman-teman pendatang nih, yang dari jauh-jauh, yang belum prepare dan belum tahu kondisi sekitar, alangkah baiknya datang di jam-jam ramainya aja ya.
Jangan kayak kita ini baru berangkat jam 10 kan. Nah lanjut kita untuk menuju ke lautan pasir teman-teman. Untuk jalurnya dari pos Jemplang ini kita turun aja ya. Tapi jalanannya cukup curam teman-teman. Jadi kalian wajib banget waspada, nggak perlu ngebut-ngebut, karena kalian juga akan menyesuaikan kecepatan, sehingga bakal mencet rem juga nantinya. Jangan sampai terlalu kenceng, akhirnya rem juga jadi panas akibat mencet rem terlalu sering teman-teman. Dan pemandangan dari celah-celah pohonnya bener-bener deh nggak ada lawan. Cakep banget, Masya Allah. Nah nggak lama setelah turunan, kita sampai di titik apa ya namanya? Di sini biasanya tempat orang-orang mengabadikan momen dengan foto-foto karena tempatnya cocok banget dan pas banget dengan Bukit Teletubbiesnya ya kan. Kita sekalian ikutan buat abadikan momen. Pada kesempatan kali ini gue mau riding ke sana, ke lautan pasir, posisinya ada di sebelah sana. Nah kita sekarang ada di Bukit Teletubbies yang berada di Bromo ini coy. Dan lanjut aja ya, kita nggak perlu lama-lama di scene ini. Oh ya, nanti gue ada rencana buat konten fullnya sekaligus perbincangan selama perjalanan di konten selanjutnya ya. Kalian wajib saksikan juga konten yang versi fullnya. Oke? Masya Allah, Subhanallah, pemandangannya indah banget di sini. Bismillah, semoga lancar di lautan pasirnya. Kira sekarang udah jam setengah 2 kurang 10. Jadi perjalanan masih panjang, baru turun nih. Kita lama di atas karena buat foto-foto dan buat dokumentasi video. Ini banyak kuda, banyak bakso juga, banyak jualan-jualan. Ini ngeri nih kalau begini, aspal ketemu tanah. Bismillah ya. Turunnya di mana nih? Curam. Setelah foto-foto dan dokumentasi selesai, kita lanjut turun perlahan ke jalur pasirnya. Dan kita udah mulai harus sigap dan serius nih, karena ini akan menjadi tantangan selanjutnya buat melawan ganasnya lautan pasir Bromo teman-teman. Untuk tips dasarnya sih untuk melewati pasir di Bromo ini, sebenarnya kalian cukup fokus pilih jalur yang padat dan udah dibuka jalannya ya, biar nggak slip bannya. Karena kalau pasirnya renggang bisa bikin ban kita mendelep dan akhirnya slip deh. Ya beginilah kalau kita berurusan dengan pasir Bromo ini ya. Bukan hanya keindahan yang akan kita dapatkan, tapi prosesnya itu juga tidak mudah teman-teman. Jadi kalian harus siap dengan segala rintangan di proses perjalanannya ya. Dan untuk tips lengkapnya, kalian bisa tonton aja di konten selanjutnya yang akan kita buat. Di sana, gue akan kasih tips dan trik untuk melewati pasir Bromo secara rinci dengan prakteknya. Next, kita lanjut deh. Pertama kali turun ke jalur pasir ini, gue masih sangat excited dan bersemangat. Awal-awal masih enak dan seru lah pokoknya. Dan setelah beberapa menit perjalanan dan bertarung melawan ganasnya pasir Bromo, kita akan berjumpa dengan jalur pasir yang lebih luas lagi dan lebih menantang lagi. Yap, kita masuk ke daerah yang namanya Lautan Pasir Bromo. Di sini perjalanan semakin seru, tapi semakin sulit juga. Ya, karena tenaga udah lumayan terkuras ya. Tapi semua itu terbayarkan dengan indahnya pemandangan hamparan lautan pasir seperti ini teman-teman. Momen inilah yang sulit untuk dilupakan. Karena perjalanan yang sulit akan dibayar lunas dengan pemandangan sekeren ini loh. Masya Allah ya. Dan untuk menikmati pemandangan secara maksimal, gue putuskan untuk turun dulu ya kan. Tahu nggak sih kalian, sepanjang perjalanan ini
kita sebagai pengemudi atau lebih tepatnya supir lah. Kita nih nggak ada yang namanya bisa nikmatin keindahan dengan santai dan puas teman-teman. Karena mata kita nih cuma fokus ke jalanan dan mata nih nggak bisa lepas untuk mencari jalanan yang bisa dilewatin. Ya kan, ini untuk keselamatan kita juga. Makanya lebih baik fokus dulu meski kita kelihatan seneng, padahal dalam hati mah dak dikduk ser. Makanya pas berhenti tuh rasanya mau fokus nikmatin keindahan di sini. Wah, setelah puas kita lanjut lagi nih teman-teman. Mulailah fokus dan serius lagi. Tantangan belum berakhir nih, bahkan jadi semakin lebih berat setelah sampai di lautan pasir ini. Pasir semakin menumpuk di sini. Dan oh ya, tahu nggak sih kalian, di Bromo ini meski terlihat seperti lautan pasir atau di gurun, tapi cuacanya dan suhu di sini dingin banget loh. Beberapa dari kalian mungkin mengira suhu di sini kayak di gurun kali ya. Panas, terik. Kalian salah besar. Justru di sini kita kedinginan banget kalau nggak pakai mantel atau jaket yang layak sih. Dinginnya tuh nusuk banget sampai ke tulang. Dah habis itu kita akan berjumpa dengan plang atau apa ya sebutannya. Tunggu kali ya. Jangan sampai lewatkan momen ini saat ke Bromo. Kalian wajib banget buat foto bareng dengan motor kalian, pasangan kalian, atau bareng dengan sosok yang kalian sayangi. Karena ini menjadi tanda cerita bahwa kalian singgah di Bromo ini teman-teman. Bahkan sampai membawa barang atau sosok atau orang lah yang kalian cintai, kalian sayangi seumur hidup ya kan. Akhirnya bisa kalian ajak buat nikmatin keindahan di Bromo ini teman-teman. Dan tak berselang lama kita akan sampai di jejeran warung yang banyak ini. Dan di sini ada Gunung Batok dan juga Gunung Bromo. Mungkin kalian banyak yang kira gunung yang menjulang tinggi itu namanya Gunung Bromo ya. Kalian salah, itu namanya Gunung Batok teman-teman. Sedangkan gunung yang ada asap kawahnya itulah yang namanya Gunung Bromo. Buat kalian yang mau explore lebih jauh lagi dan punya waktu yang lama, kalian bisa melanjutkan lagi ke Gunung Bromo dengan mendaki anak tangga yang cukup tinggi ini. Tapi dengan keterbatasan waktu yang gua miliki sekarang, sepertinya gua mengesampingkan niat untuk ke Kawah Bromo deh. Ya kalau dilihat-lihat, udah nggak ada siapa-siapa lagi di sini soalnya. Serem deh. Jadi gua memutuskan untuk berhenti buat makan-makan aja deh di salah satu warung di sini. Sekarang kita lagi ada di warung. Ini lokasinya lagi di warung deket Bromo ya, seberang-seberangan sama Bromo nih. Jadi kita minum-minum dulu, ngemik dulu gitu kan, biar ada isinya. Jadi nanti kita lanjut lagi, nggak tahu nih mau lanjut ke Gunung Batok ke atas atau di sini aja gitu kan, sampai sini aja karena kebetulan ini udah jam berapa ya, jam 3 menuju jam 3 lah, jadi waktunya takut kemalaman. Tapi sebenarnya momen-momen pun udah kita abadikan, udah kita dokumentasikan, jadi sisa pulang aja sih, pulang tuh fokus pulang, nggak usah mampir-mampir lagi gitu guys. Jadi nanti kita bakal lanjut lagi, nggak tahu nih, pokoknya tunggu update-nya aja lagi ya. Dan berakhirlah kisah perjalanan kita di Bromo ini teman-teman. Ya seperti yang telah teman-teman saksikan bersama, pemandangan di Bromo ini benar-benar gak ada obat. Kacau, keren, dan gak ngebosenin. Rasanya mau terus berulang kali datang ke sini. Tapi ya mikir-mikir sih kalau harus mikirin perjalanan dan biayanya ya. Intinya kalian harus punya waktu yang banyak serta finansial yang cukup untuk kehidupan saat perjalanannya. Berhubung gua solo riding dari Bekasi, jadinya gue agak manja dikit buat perjalanan ini. Dan pengeluarannya jadi cukup meledak deh. Ya udah segitu aja dari gue untuk konten kali ini. Jika kalian suka bisa like dan subscribe juga dong tentunya. Oke. Ya udah, jika ada salah kata dari gue mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi gitu aja dari gue. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motoran. Ceki Josh.
day. Without you I never could have moved away, but now I seek what you teach. I do